itu di mana saja disampaikan tentang itu. Betul? Kalau kepada suami juga tetap kepada yang berikutnya lagi yang penting adalah bagaimana ada balancing antara peran orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu. Itu juga sudah jelas. Semua yang ada di sini sudah tahu tentang itu. Balancing tadi loh, bahwa yang namanya ngopeni anak ini tanggung jawab pepane kalian boe, nggih. Tanggung jawab suami dan istri, tanggung jawab ayah dan ibu, sepakat? Tapi yang jadi masalah ini nanti saya itu kalau ngomong ke rumah gini kamu ngomong pripun ekoten. Nah itu berarti nanti ada effort atau usaha untuk dipahamkan. Kemudian selain sabar, kita senantiasa menuntut ilmu, sinergi dan seterusnya, itu sudah lumrah dan itu yang selalu kita upayakan. J. Tapi nanti Ibu, harapannya semua keluar dari ruangan ini itu sudah membawa coret-coretan yang sudah ada di kepala kita terkait dengan ini keluarga itu mau kita bawa kemana? Ini mau tak bawa kemana keluarga ini? Bu? Dibawa kemana keluarga kita? Oh iya, corona. Sip. Ke arah yang lebih baik. Ada yang tahu ke arah yang lebih baik itu kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan. Ini masih abstrak. Visi, misi tadi sudah diatur oleh Pak Fauzi. Ini kami menemukan RLA ini. Nah, ini kaosnya belum dicuci. Produk kemarin sore karena kita kepikiran sudah rencana sebenarnya mau buat ini, sudah mau seragaman dengan anak-anak. Tapi masya Allah terima kasih gara-gara kesini jadi nih kaos apa adanya begitu ya. RLA Family. Kami menemukan RLA Family ini lama. Apa yang membuat, kalau mungkin Mbak Arimami yang sempat tahu aktivitas kami, apa yang membuat kami berdua itu seperti tidak pernah lelah? Jenenge kesel ya sudah, istirahat saja selesai. Karena apa? Ada bendera besar rahmatan lil alamin yang memang kita usung. Kalau tadi disampaikan Pak Fauzi ada 3, Islam, kebaikan, surga. Dan ada satu lagi yang jelas luar biasa, itu adalah kemanfaatan. Kami berempat, saya, suami, anak-anak, ditanamkan luar biasa oleh beliau selaku kepala sekolah di rumah tangga kami, di sekolahan kami, sekolah keluarga maksudnya. Kepala sekolahnya beliau, saya gurunya. Bahwa pokoknya dimanapun kita itu harus memberi manfaat. Orang yang memberi manfaat itu atau nafi'un li ghairihi, itu kan salah satu kriterianya umat muslim. Seorang muslim itu kan nafi'un li ghairihi, memberi manfaat buat orang lain. Berarti dia harus beres urusan dia dulu. Akidah oke, ibadah oke, akhlaknya baik, manajemen waktunya baik, dan seterusnya. Baru dia bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi itu pegangan luar biasa kami. Yang pertama adalah kami berdua harus sudah beres urusan kami berdua. Ngomong A, neng anak, saya ngomong B, itu sudah tidak ada dalam keluarga kita. Itu nih, aku ngomong-ngomong, nah kan aku begini nih. Nah jadi apa kemudian nasib anak kita? Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mencari keputusan sendiri. Dan itu tidak mudah Ibu. Tadi ada komunikasi, ya kan? Ada leader. Mau saya berbeda sekalipun, kalau beliau selaku leader yang ada di keluarga kami, keputusan ada di beliau sampai nawaton. Nah, sudah satu jalan. Dan itu bukan hal yang mudah, ya kan? That's the name of vision. Rahmatan lil alamin, prinsip kemanfaatan. Dari situ Bu, halo ibu-ibu
semua? Akhirnya kami mencoba untuk bisa mendisiplinkan waktu yang ada di keluarga kami. Dan itu luar biasa loh beliau. Nek saya itu masih bisa di lobi-lobi. Ini aku masih ngantuk banget itu Umi. Aku tak bobok sebentar saja Umi. Oh itu kalau kesel nonton dulu. Tadi malam dia pulang. Kemarin habis les ini, les renang. Sama abinya ini disiplin. Ibu, sebuah perusahaan besar bisa besar itu karena disiplin. Anak kita bisa sukses karena disiplin. Saya ngajari disiplin Sinten? Pak katanya. Ngomong karena bapaknya nggak ada. Kan nggak ada di sini ya. Kalau ada bapaknya kan pernah dimulai dari kita. Ini tadi saya itu sudah sounding acara ini tuh satu pekan yang lalu. Nah, kita dalam keluarga setiap pagi, dan ini kita cuma satu pekan sekali. Setiap pagi biasanya kita dengerin kajian di YouTube sambil mereka menyiapkan perlengkapan sekolah dan seterusnya, beresin kamar dan sebagainya. Kita itu minimal untuk anak-anak di kelas 4 dan kelas 2 ini, anak saya, dua-duanya kita bangun itu subuh semuanya itu sebelum adzan, atau minimal pas adzan subuh semua sudah harus bangun. Mau mereka kondisi sakit sekalipun pokoknya panik. Dan rumah harus hidup. Lampu ini ya Bu ya. Saurung-urungnya udah kabeh. Dan itu ujiannya berat. Mendisiplinkan itu nggak mudah. Godaan ini, panas kok kita kesel ya dok. Tapi disiplin itu penting. Saya belajar betul. Tetap kayak api untuk bisa mendisiplinkan anak. Begitu itu ternyata setelah jalan sekian tahun, kami alhamdulillah minimal jam 4 itu 1 tahun ini jalan ya sudah ya. Sebelumnya setengah 5. Disesuaikan waktu subuhnya. Kami nanti planningnya kakaknya Mbak Yuta itu kelas 5 itu sudah harus bangun sholat malam. Jadi kami bangun sholat malam, dia yang dibangunkan. Oh adik enggak, ya kamu seharusnya adik belum dibangunkan. Itu butuh dipahamkan. Dan itu disiplin waktu itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Disiplin itu kan banyak. Disiplin waktu, disiplin komitmennya. Masuk Indomaret, masuk mak manapun, dijanji dulu anakmu itu kabeh gendut. Nah, ini nanti bolehnya jajan 1 makanan dan 1 minuman. Kategorinya masih sama, tidak boleh yang mahal-mahal. Pertanyaan mereka adalah saat ngambil nyomot, Umi, ini mahal nggak? Ada, mama dimanapun sama. Tapi pikiran dia belanja sendiri, jilbabnya api, boleh piro, ada nyamil, kurang apa. Setuju Bu? Oh, parah ya. Jadi disiplin. Begitu masuk, goyah kita nanti. Seberapa kuat dan seberapa tetap kita memegang sebuah komitmen. Orang yang memang gondelannya itu adalah visi dan misi Ibu. Saya itu punya visi rahmatan lil alamin. Ini harus ada kebaikan, harus ada kemanfaatan, harus ada surga di situ. Kalau aku kalah dengan nangisnya anak, guling-gulingnya anak, teriak-teriaknya anak, tantrumnya anak saat di Indomaret atau Alfamart, maka runtuhlah visi dan misiku. Itu yang dikorbankan. Kalau itu sudah komitmen bersama, ya tetap baik. Dan di awal bikin duit pakai saja itu. Tapi kudu 10.000 lah bikin. Ya sudah, sampai jangan coba tanya kan saya. Ya itu sampai ada statement, ini apa kita itu orang miskin tuh. Karena kami baru menempati rumah
kontrak. Dan kontrakannya sempit sekali. Itu kan mengikuti guru bisnis kami, modelnya RZ itu sebelum sekarang punya rumah 2 hektar, mobil mewahnya luar biasa. Itu beliau menempati rumah 100 meter persegi saja. Bagi yang sudah kaya, janganlah tampakkan kekayaan dengan memberikan fasilitas yang lebih kepada anak, karena itu menggerus karakter mereka. Anak saya juga yang nomor 1, dia itu ini sedang mengerjakan pesanan gambar. Karena apa? Dia pengen bisa nyelengi untuk beli stiker, stikernya untuk dijual lagi. Dia beli stiker di Shopee itu 76.000 ya Bu ya. Dijual itu per biji dapat 100 lembar, per biji dijual 1.000. Aku yang pintar banget loh gue. Ternyata dia sudah untung 24.000 rupiah. Dan dia sisihkan punya celengan Ka'bah. Ini nanti aku umroh. Ini ada dompet apa? Karena salah satunya, kalau tadi drinks, nah, yang tadi anak-anak mandiri finansial itu salah satu action plan kami Bu. Ini sudah kita sepakati. Kita sepakati ini. Anak-anak di usia berapa itu sudah mandiri secara finansial, dan itu harus tetap. Bu, tetap. Apa kui tetap? Tetap ini. Orang ini. You know what I mean? Begitu kan? Orang. Karena ternyata, nah, Umi, aku pengen beli ini. Ini pakai uangmu sendiri. Dia akhirnya nggak jadi. Sampai aku mau bocah uangku mana? Nanti kalau beli itu habis, ya sudah, nggak jadi. Pak Yunus kan? Dia beli apa ya dia sendiri itu saya lupa. Jam tangan atau apa saya lupa. Pengen beli sendiri ya wes kamu mau. Kami itu kalau dikatakan tagline luar biasa itu di keluarga Quran, kami merasa masih berat di situ. Tapi ada keluarga yang memang bisa mencengi luar biasa Qurannya. Tapi kalau kami, produknya tadi kalau di segitiga BI, anak kami itu akan kami cetak menjadi seorang pengusaha yang besar. Doa kami Bu. Di sini sih, kalau anak itu juga dengan doa. Kami itu mendoakan bagaimana kami itu nanti monggo. Doa itu adalah kunci untuk bisa menyelesaikan semua yang kita inginkan. Ya Allah, kami ingin anak kami yang nomor 1 itu bisa menjadi seorang pengusaha yang mempunyai rumah sakit yang terbesar, terbaik, dan paling bermanfaat di dunia. Kebayang gak? Awal itu Bu, kita berdua, Pak Mauzi itu, suami itu punya ide untuk mendoakan itu tuh. Sanggulnya Bi. Masa kita ini sepira. Saya itu kadang untuk bisa digiring untuk sebuah mimpi yang besar itu butuh kadang itu ada pertanyaan di sini. Apa iso? Gimana? Dan itu lumrahnya kita. Tapi ingat Bu, yang kita semua itu Allah. Allah itu Maha Esa. Mau kata orang yang saat ini anak sombong itu masih sangat bisa. Dan itu kita evaluasi. Berdua itu doanya sama. Bahkan kita itu sempat ngetik doa ya Bu ya. Doanya apa saja itu kita sepakati untuk keluarga. Untuk yang beliau doakan sendiri tidak perlu saya tahu, monggo silakan. Tapi bukan mendoakan untuk dapat yang lain lagi. Itu katakan lagi kita ayo orang. Tapi ternyata itu penting. Karena tadi we are team. Kita itu tim. Suami istri, jangan kemudian tuh aneh bergandengan. Tapi aku pengen murono, orang akan tekan. Anak nanti yang akan terombang-ambing, tidak jelas mau kemana. Dan ibu, bapak sedoyo, nanti kalau kita sudah tua, anak
Semua harus memberi manfaat. Bahkan nanti di strategi umumnya akan saya sampaikan. Saya itu tugasnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu instruksinya piye, kemudian kita terjemahkan jadi activity. Kita punya program 2022 RLA di sini salah satunya Ibu. Di situ kita ada namanya Virgin Foundation. Itu meskipun difasilitasi nanti oleh perusahaan, tapi itu adalah tujuan utama yang memang kita tarik ke keluarga. Saya yang menghadonai itu, yuk kita makmurkan masjid. Kamu ikut TPA di sana, bahkan kita proyekkan sama suami itu kita sepakat nanti Mbak Yuka itu kalau sudah sampai di kelas 6, kami lihat kalau kelas 6 itu dia sudah siap, bisa untuk kita libatkan untuk mengajar TPA. Bahkan saya itu sampaikan ke Mbak Yuka, nah kamu itu kalau mau mondok boleh, nggak mondok juga boleh. Kalau mondok ya serius dan sesuai dengan apa yang memang kamu cita-citakan. Kalau tidak mondok, pastikan kamu itu punya manfaat untuk masyarakat. Dia diterjunkan ngajar TPA. Karena kemarin itu kita sudah ada, kita punya mimpi perpustakaan yang mana ya? Oh, nomor 9. Punya perpustakaan berskala internasional. Bisa kebayang itu perpustakaannya sebesar apa? Tapi Bu, kita memulai mimpi itu dengan apa? Membuat perpustakaan di rumah. Dengan silaturahmi ke rumah saya, bukunya anak-anak itu sudah mereka labeli, tulisannya adalah Yunis Library. Ditulisi nomor bukunya berapa. Mereka kan punya buku banyak itu. Di rumah kontrakan, karena dulu pas rumah kontrakan itu anak-anak banyak di situ. Yuk kita kumpul ke sini, silakan baca, tak cepatnya minuman, cemilan. Itu tuh jadi gerakan bersama. Suami tidak merasa terganggu karena banyak anak-anak di situ. Bahkan nyami kalau duit tukang papanganan juga bocah-bocah. Anak-anak juga asik karena mereka sudah tahu bahwa kita itu mau pengen punya perpustakaan internasional. Kita awali dari rumah kita. Kamu kan pengen punya manfaat. Buku-bukumu jangan baca sendiri, biar dibaca oleh teman-teman yang lain. Dia itu sampai punya buku, Bu. Mbak Brina pinjam buku namanya apa judulnya, Mbak Keira namanya apa. Ini nama sosoknya ini sosok yang nyata, tangga-tangga saya. Jadi bukan nama samaran ya. Kemudian apa Alia itu pinjam buku apa. Kita pindah, tetangganya itu sepuh-sepuh. Jadi perpustakaannya belum kita mulai lagi. Jadi langkah kita itu jelas, Bu. Jadi harapannya jenengan keluar dari sini nanti itu sudah punya nama keluarga kita itu apa? Minimal ide jenengan. Kok kali apa menyampaikan ke suami? Oh, kurang setuju. Ya terus bahas. Silakan dibuat. Setelah itu apa visinya? Apa misinya? Lalu apa strateginya? Dan apa action plan-nya? Targetnya apa? Kalaupun tidak sampai yang jauh ke depan sekian, tapi minimal 2023 itu keluarga kita itu maunya itu kebaikan lebihnya itu apa loh? Apa yang kita raih bareng-bareng di 2023? Kayak tadi berat badan saja jadi target kalau di keluarga kami. Ya, bisa dilihat berat badan saya sudah disampaikan. Tapi itu jadi patokan, jadi acuan. Itu kami tempel. Dulu itu pernah kami buat itu terlalu banyak. Akhirnya kita ringkas biar bisa terkontrol. Halo? Itu ya Bu ya. Jadi harapannya dari sini nanti itu kita bisa buat ore-orean. Next, ke bawah. Family General Strategy. Itu adalah strategi keluarga yang itu tuh suka-suka kita. Kesepakatan, ingat Bu, kesepakatan suami dan istri. Maunya itu dibawa kemana? Maunya itu judul-judul keluarga kita itu apa? Jangan ngomong keluarga kami adalah keluarga romantis. Saya I love you saja nggak pernah, nggak mungkin. Dan orang itu juga tidak mungkin bisa melihat keluarga dua orang itu romantis kalau kita itu tidak melakukan aktivitas
kaitannya yang menunjukkan keromantisan itu. Aku siji ngarep siji mburi. Gitu. Berarti makan odo-odo. Sesekali makan kayak spirit berdua. Kemarin itu saya sempat request sama Mbak Arimami, Mbak. Saya tuh pengennya nanti itu pas acara itu bisa